kita bisa mengamankan 18 orang, terdiri dari 16 laki-laki dan 2 wanita. Jadi transaksi sebenarnya kalau kita lihat di sana itu hanya orang tertentu yang boleh masuk. Jadi bukan orang dari luar. Jadi mereka mungkin punya pasien di luar, tapi ada kaki-kakinya di dalam komplek perumahan itu. Saya dititip aja, ya sabu. Hanya sabu aja Pak? Ya. Ganja enggak? Enggak, saya pakai baru 7 bulan. Peredaran narkoba di tanah air masih belum berhenti. Para bandar dunia masih menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar peredaran narkoba. Walaupun jumlahnya semakin berkurang dibandingkan 5 tahun lalu, namun pengguna narkoba di tanah air masih tetap tinggi. Badan Narkotika Nasional masih mengungkap 807 kasus dengan lebih dari 1.200 orang tersangka dari kasus narkoba yang beragam, dari bandar hingga kurir narkoba. Sungguh memprihatinkan, sebagian besar pengguna narkoba bukan orang dewasa, tetapi anak-anak di bawah umur, pelajar dan mahasiswa yang jumlahnya mencapai 379.000 lebih. Penjualan narkoba pun tak hanya di kafe atau diskotik semata, tetapi narkoba bisa dibeli secara online dan transaksi bisa dilakukan di kampung-kampung atau rumah penduduk seperti yang terlihat di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Kampung Bahari menjadi sasaran penindakan narkoba karena mungkin masyarakat di wilayah Jakarta Utara sudah sangat familiar atau kampung tersebut sudah dilabel oleh masyarakat sebagai wilayah perkampungan yang cenderung masyarakatnya sepertinya marak transaksi narkoba. Jadi masyarakat di sekitar kampung tersebut mengatakan, Pak Polisi, tolong bantu kami. Di sekitar kami cukup banyak transaksi narkoba. Walaupun upaya pemberantasan narkoba di Kampung Bahari kerap dilakukan oleh aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, namun belum seutuhnya bisa menutup bisnis para bandar dan peredaran barang haram di Kampung Bahari. Begitu juga dengan operasi Fajar yang digelar Polres Utara pun tak membuat para bandar dan pecandu narkoba di Kampung Bahari menjadi jerah. Kami membentuk tiga tim yang besar gabungan dan punya target masing-masing 2. Jadi target kami itu kemarin ada 6 titik, yang kebetulan yang 2 titik itu kosong. Jadi semua yang hasil itu dari 4 titik itu. 4 titik mana aja Pak? Kebetulan di samping rel yang ada rumah-rumah batas tembok itu, di situ 2, kemudian di agak di dalam itu ada 2 juga. Dari hasil pengamatan dan penyamaran, polisi menemukan rumah warga dijadikan tempat transaksi. Kamar berapa ini? Tindak pidana narkotika di wilayah Kampung Bahari. Tentunya rekan sekalian, dari 3 unit ini kita bentuk menjadi 3 UKL. Ya. 3 UKL ini nanti
masing-masing sudah punya sasaran sendiri-sendiri. 2 TO. Ini 2 TO ini. Tentunya cara masuknya nanti, cara bertindak ya. Semua menggunakan roda 2. Menggunakan roda 2 dan masuknya itu tidak satu arah ya. Jadi kalau misalnya ini jalan Marta Dinata, ya, ini Marta Dinata, ini bak air, nanti dari sini nanti UKL 1 dan 2. Ini. Kemudian yang UKL 3 yang dari arah Polsek. Nyebrang rel kereta ini. Nyebrang rel kereta. Jadi semua langsung menuju target masing-masing. Kemudian komandan UKL itu sudah menunjuk penjagaan di luar sasaran. Misalnya Brimob, Sabara, dia sudah ditempatkan di luar. Di mana kira-kira yang memungkinkan arah massa akan datang ke target operasi kita. Jelas ya? Jelas. Sabtu 14 Januari 2017 lalu, aparat kepolisian Jakarta Utara menggerebek tempat persembunyian para bandar dan pengguna barang haram. Jadi transaksi sebenarnya kalau kita lihat di sana itu hanya orang tertentu yang boleh masuk. Jadi bukan orang dari luar. Jadi mereka mungkin punya pasien di luar, tapi ada kaki-kakinya di dalam komplek perumahan itu. Kebetulan di samping rel yang ada rumah-rumah batas tembok itu, di situ 2, kemudian di agak di dalam itu ada 2 juga. Dari hasil penggerebekan pagi itu di Kampung Bahari, aparat menangkap 18 orang bandar dan pemakai narkoba. Tidak hanya itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti sabu siap jual, timbangan, dan senjata tajam. Dari penangkapan ini kita bisa mengamankan berbagai macam barang bukti yang berada di sekitar badan orang-orang tersebut. Ada 53 sabu atau paket sabu yang siap jual. Dari hasil penyelidikan dan penggerebekan, polisi juga membongkar berbagai modus transaksi dan aksi kurir narkoba. Bahkan ada modus yang kita amankan atau kita tangkap, seorang perempuan memasukkan benda tersebut ke dalam alat kelamin yang bersangkutan ya. Tetapi sebagian tersangka yang tertangkap di lokasi pun berkilah kalau mereka baru kali ini menjalani bisnis haram dan baru menggunakan sabu. Saya dititip aja. Enggak, dia mau nyari bahan yang hilang terus terjadi operasi dari Polres. Ya sabu. Hanya sabu aja Pak waktu itu? Ya. Ganja nggak? Enggak. Saya pakai baru 7 bulan. Dari pengakuan para bandar dan pemakai sabu di Kampung Bahari pun terungkap. Mereka menjual narkoba jenis sabu paketan dengan harga yang beragam. Dari 200 ribuan hingga paket 1 jutaan. Di luar lagi serem Mbak masalahnya. Di mana-mana lagi banyak polisi cepu. Takut saya. Ini aja ngabisin